mahasiswa. Dari Hidup rakyat Indonesia. Dan kita menolak Omnibus Law tersebut. Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu enggak saudara? Laksanakan aksi untuk penolakan Omnibus Law. Apa Omnibus Law itu apa? Dan kita menolak Omnibus Law tersebut. Dan jawab dulu Omnibus Law apa? Anda Ya. tahu? Ya udah, sudah enggak tahu duduk. Saudara enggak ngerti Omnibus Law. Duduk. Kalau mau diskusi tahu artinya. silakan yang ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Iksan Gucana Zulfikar, bisa dipanggil Iksan, mahasiswa Universitas Andalas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Menko Polhukam yang telah hadir di kampus hijau ini, yang alhamdulillah kita bisa melihat bersama-sama dan merasakan keindahan dari kampus ini. Terima kasih banyak Pak telah hadir bersama kita, dan saya juga mengucapkan lagi-lagi juga terima kasih telah membersamai kita dengan diskusi dialog kebangsaan. Sebenarnya saya juga merasa aneh sebelumnya Pak. Kenapa merasa aneh? Diskusi ini adalah dialog kebangsaan. Artinya diskusi ini harusnya diisi full atau penuh dengan mahasiswa ataupun kaum-kaum pemuda. Tapi hari ini saya melihat masih banyaknya bapak-bapak yang juga hadir, dan alangkah baiknya diskusi dan dialog ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan kita bisa duduk bersama dan berdiskusi bersama terkait permasalahan bangsa dan negara ini. Yang pertama dari saya Pak. Terus yang kedua, sedikit ingin menyampaikan kondisi hari ini, kurang lebih kondisi Universitas Andalas di ulang tahun yang ke-64 itu kurang lebih sama dengan kondisi Indonesia yang berulang tahun dengan usia 75 tahun. Artinya apa? Indonesia hari ini kita bisa melihat kemunduran baik itu dari segala bidang, terlebih dengan kondisi pandemi sekarang. Dan juga Universitas Andalas kita mengakui hari ini terjadinya kemunduran. Alhamdulillah hari ini Universitas Andalas mendapatkan peringkat 13, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya kita pernah mendapatkan peringkat 10. Nah, artinya ini ada kesamaan dan perlu ada kemajuan yang perlu kita lakukan bersama. Nah, kenapa saya menyampaikan tadi di Indonesia adalah kemunduran dan lain-lainnya? Saya meyakini seorang Profesor Mahfud MD begitu jeli ya, begitu tahu bagaimana kondisi permasalahan bangsa, begitu tahu bagaimana persoalan-persoalan yang ada hari ini. Nah, berbicara soal kebangsaan artinya kita berbicara seluruh elemen yang ada di bangsa ini. Kita berbicara seluruh sektor yang ada, kita berbicara seluruh elemen yang ada, baik itu dari gerakan vertikal dari atas sampai ke bawah, dari masyarakat tertinggi sampai masyarakat rendah, atau masyarakat miskin ataupun masyarakat kaya. Hari ini kita berbicara itu. Nah, kondisi negara sekarang, saya sedikit ingin menyinggung beberapa persoalan yang menyangkut dengan Menteri Menko Polhukam terkait isu Omnibus Law Pak. Nah, terkait isu Omnibus Law, kita sama-sama tahu bagaimana polemiknya yang ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini kita tidak henti-hentinya untuk menyuarakan itu, menyuarakan yang dirasakan itu tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari masyarakat kecil. Kecuali kalau kita berbicara masyarakat besar atau masyarakat yang kaya ataupun pengusaha. Bahkan di Universitas Andalas sendiri, saya berikan informasinya pada bapak-bapak semua yang hadir hari ini, kita sudah melakukan aksi atas nama Aliansi BMSB itu sudah 6 kali melaksanakan aksi untuk penolakan Omnibus Law yang sebagaimana RUU Cipta Kerja tersebut itu dicanangkan atau diberikan langsung oleh Bapak Menko Polhukam kepada DPR RI yang mengusulkan. Nah, dengan problematika yang ada, dengan polemik yang terjadi, hari ini tidak ada upaya sedikit pun yang kita lihat dari pemerintah ataupun dari legislatif ya. Saya memandang hampir sama keduanya dikarenakan ya tidak ada upaya untuk melihat kepada kaum-kaum yang tertindas hari ini atas kebijakan tersebut. Saya meyakini hari ini bahwasannya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Menko Polhukam adalah kebijakan-kebijakan yang baik setelah di kabinet sebelumnya mungkin tidak Bapak Mahfud MD gitu yang memimpin, tapi di kabinet sekarang adalah Bapak Mahfud MD. Dan ketika Bapak Mahfud MD mendapatkan jabatan itu, seluruh masyarakat Indonesia mungkin memiliki pemikiran atau memiliki keinginan yang luar biasa atau harapan yang besar. Tetapi dilihat beberapa hari kerja dari kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu telah hadir RUU Cipta Kerja yang namanya Omnibus Law, dan kita menolak Omnibus Law tersebut. Dan hari ini kita yang juga ingin menyatakan pada Bapak dan
terkhusus pada Bapak Menko Polhukam, hari ini kita juga ada kajian yang telah kita siapkan. Nantinya saya minta dari Bapak Menko Polhukam juga bisa menerima kajian, dan kita juga meminta pada Bapak Menko Polhukam kalau bisa kita diskusi Pak. Kita berdiskusi bersama dengan mahasiswa, duduk bersama, tidak ada orang-orang lain, kita hanya berdiskusi sebagaimana kaum intelek berdiskusi sebagaimana kaum pemikir bangsa berdiskusi. Itu yang kita inginkan nanti ya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Dan karena hari ini bukan suara saya yang saya sampaikan, saya adalah representasi dari masyarakat, representasi dari orang tua saya, maka dari itu saya sampaikan hari ini kepada pemangku kebijakan bahwasannya hari ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan saya rasa Bapak Profesor itu tahu akan kondisi bangsa ini dan negara ini sekarang juga. Mohon maaf jika ada salah kata, saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Ihsan dari fakultas. Oke, terima kasih Ihsan ya. Ada Diraki, ada Donald, ada Ihsan. Baik, tanpa mengulas lagi biar waktu menjawab lebih panjang untuk Prof. Mahfud, kita persilahkan kepada beliau untuk merespon semua pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi. Silakan Prof. Yang ketiga, Saudara Isa dari Andalas. Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu enggak Saudara? Tahu? Coba berdua ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan Saudara enggak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak. Kita ada kajian ya. Jadi rasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Saya jawab dulu Omnibus Law apa? Saya berjawab ya Pak. Anda tahu? Ya udah, sudah enggak tahu duduk. Saya jawab sekarang. Pertanyaannya saya jawab. Saudara enggak ngerti Omnibus Law? Duduk. Enggak apa-apa, bagus. Saudara enggak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Enggak harus tahu. Cuma saya ingin ngetes dulu kalau mau diskusi tahu artinya. Yang kedua, yang ngajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Menko Polhukam tidak pernah ngajukan undang-undang Omnibus Law. Itu Menko Perekonomian. Tapi begini, itu bagus saudara. Kritis dan sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Salut Saudara Isa dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi begini Saudara, saya mulai dari cerita ya. Pada suatu hari Pak Jokowi itu pergi ke Tanjung Priok. Beliau marah. Kenapa? Karena proses investasi terhambat. Kenapa? Karena di situ terlalu banyak hukum yang menghambat. Dwelling time waktu itu. Waktu bongkar muat barang dari luar negeri itu perlu waktu 7 hari. Sudah datang, kenapa 7 hari kata Presiden? Pak, ini diperiksa dia bea cukai berdasar undang-undang bea cukai 1 hari. Besok diperiksa lagi dari berdasar undang-undang narkoba. Besok diperiksa lagi oleh polisi air, katanya ada pelanggaran. Besok diperiksa lagi oleh imigrasi. Besok sampai ada 8 pemeriksaan. Apa tidak bisa disederhanakan? Panggil Pak Norman. Panggil Pak Norman Nasution ya, Darmin Nasution Pak. Ini bisa enggak nih diperpendek? Bisa Pak. Berapa hari bisa? 3 hari bisa. Dari 7 hari jadi 3 hari bisa, kata Pak Norman. Datang. Sesudah itu, berapa lama kamu menyelesaikan? Seminggu bisa Pak selesai. Sampai hari ini enggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Sesudah diselesaikan undang-undang bea cukainya, ternyata undang-undang imigrasinya belum diperbaiki. Masih lama lagi. Sudah undang-undang diperbaiki imigrasi, undang-undang intelijennya masih berlaku di situ. Sehingga kalau gitu diperlukan satu aturan terhadap aturan yang banyak itu. Sehingga lahirlah Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah satu aturan yang memuat masalah-masalah yang banyak menjadi satu undang-undang. Itu Omnibus Law. Kalau tidak ada Omnibus Law diperbaiki satu-satu. Selesai undang-undang pertahanannya, ternyata dihambat oleh undang-undang perpajakan.
Selesai undang-undang perpajakan, ternyata dihambat oleh undang-undang intelijen. Selesai ininya dihambat oleh undang-undang. Selesai undang-undang karantinanya dihambat oleh undang-undang pertanian. Selesai undang-undang pertanian dihambat oleh undang-undang kelautan. Dan selesai. Kalau gitu buat satu aturan namanya Omnibus Law. Jadi tidak ada undang-undang Omnibus Law itu, tidak ada. Ya, Omnibus Law itu nama ilmu. Undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja itu mekanismenya melalui Omnibus Law. Ini belum masuk ke istilahnya dulu. Istilahnya. Paham dulu, ini banyak orang tidak paham nih Omnibus Law itu apa. Loh, kok berteriak Omnibus Law belum tahu ilmunya. Omnibus Law itu artinya menyelesaikan berbagai masalah di dalam satu aturan, itu Omnibus Law. Jadi kalau saudara tidak setuju, jangan Omnibus Law-nya. Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, saya tidak setuju, itu benar. Kalau tidak setuju Omnibus Law berarti tidak setuju dengan ilmu.